persiapkan segala aspek dengan matang. Selanjutnya, saya kira mungkin Menteri Koordinator Ekonomi dapat menjelaskan secara garis besar situasi ekonomi, dibantu nanti Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bila perlu nanti ditambah oleh Menteri Keuangan. Kemudian Menteri ESDM melaporkan ketersediaan BBM, kesiapan dan langkah-langkah mitigasi menghadapi krisis dunia. Menteri Pertanian melaporkan kondisi pertanian, pangan, stok beras. Menteri Perhubungan melaporkan kesiapan mudik. Kapolri melaporkan kondisi keamanan dan lalu lintas, dan menteri-menteri lain standby apabila perlu memberi keterangan tambahan, termasuk Direktur Utama Pertamina standby untuk menambah bila kita perlu penjelasan. Saya persilakan Menko Ekonomi, silakan. Terima kasih kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama, kami dapat sampaikan bahwa dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik Pak, kuat 54% dari PDB, dan mandiri spending indeksnya di angka 360,7. Hutang luar negeri masih rendah, 29,9% dari PDB per hari ini. Kemudian cadangan devisa. Maaf, 29 atau 39? 29,9%. Menurun ya? Di bawah 30%, Pak. Di bawah 30%. Kondisi per hari ini, Pak. Wah, ini menurun ya? Luar negeri Pak itu? Hanya utang luar negeri saja, Pak. luar negeri saja Pak. Utang luar negeri. Kalau Di luar yang diambil dari dalam negeri, Pak. kalau jadi satu berapa persen? 40%. 40%, Pak. Oke. 40%. Masih salah satu terendah di dunia ya? Masih terendah. Kemudian cadangan devisa 151,9 miliar, Pak. Setara dengan 6 bulan import. Kemudian Tahun lalu berapa? tahun lalu sedikit di bawah, Pak, 140-an. Kemudian rasio perdagangan luar negeri 42% daripada PDB. Jadi kemudian kita ada national sinergi kuat dengan BI, dan juga terjadi peningkatan local currency settlement, Pak, dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, yang jumlahnya naik 25,56 miliar, Pak. Dibandingkan tahun lalu hanya 12,9. Jadi kalau terus ini kita dorong, maka kebutuhan atau tekanan terhadap dolar akan menurun, Pak Presiden. Kemudian APBN berfungsi sebagai shock absorber dan bantuan untuk pangan 11,92 triliun, dan juga THR sekitar 40 triliun, Pak, tahun ini yang dari pemerintah. Nah, kemudian pendapatan pajak sampai Februari 2026 tumbuh kuat 30,4% dibandingkan tahun lalu. Jadi Januari Februari naik 30% dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret gimana? Bulan Maret diperkirakan juga lebih tinggi karena seluruhnya kan mesti lapor di bulan Maret, Pak. Ya. Nah, kemudian izinkan kalau boleh skenario harga ICP boleh, Pak? Silakan. Ya, izin. Mungkin ini angka yang kemarin arahan Bapak Presiden dalam pertemuan terbatas. Kalau kita lihat dalam 25 tahun terakhir harga minyak tertinggi itu di angka $139 per barrel di bulan Juni 2008. Relatif Amerika aman dan mereka punya cadangan nasional, mereka belum strategic petroleum reserve-nya dari berbagai negara itu belum ada yang dikeluarkan, Pak. Nah, kemudian peak selanjutnya di tahun 2011 itu sampai $125 per barrel. Nah, itu range-nya dalam 3 tahun 98 sampai dengan $123 per barrel.
Dan ini akibat Arab Spring, kemudian juga kebijakan quantitative easing daripada pemerintah Amerika menghadapi global financial crisis push pada waktu itu. Kemudian saat perang Ukraine, harganya itu sempat menyentuh 110 dolar, kemudian turun ke 78 di September 2022. Sedangkan harga kita dibandingkan harga Brent bedanya 3 dolar, Pak Presiden. Nah, kalau kita mengambil beberapa asumsi perang, katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan, dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan, itu menaik sampai 130 sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian kita di bulan Januari Februari itu angkanya 64,41 dolar dan 68,79. Ini realisasi, Pak. Jadi realisasi di bawah APBN yang 70. Nah, kalau kita buat skenario yang tadi 6 bulan itu kita rata-rata menjadi 90 dolar per barrel, kemudian yang 5 bulan, yang 6 bulan 97, dan 10 bulan 115, Pak Presiden. Nah, kalau ini kita masukkan terhadap APBN kita, Pak, yang sekarang ini skenario pertama ICP-nya di 86, kursnya di 17.000, Pak. APBN kita kursnya 16.500. Kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi ini yang kita pertahankan, growth di 5,3. Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8%. Maka defisitnya adalah 3,18%. Kemudian kalau skenario moderat kedua dengan harga minyaknya 97, kursnya 17.300, growth-nya di 5,2, surat berharga negaranya lebih tinggi lagi di 7,2%. Nah, defisitnya itu mencapai 3,53%. Nah, kemudian kalau skenario terburuk yang pesimis, itu dengan harga 115, kurs rupiah kita 17.500, growth-nya 5.200, surat berharganya 7,2, defisitnya 4,06%. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Nah, selanjutnya dalam slide berikut, kita pernah melakukan perpu, Pak Presiden, itu pada saat COVID. Nah, ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam perpu yang kita persiapkan. Mengenai timing tentu keputusan politik Pak Presiden, tetapi ini yang isinya perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat COVID, Pak, kita sesuaikan berbeda, yaitu penerimaan negara ada insentif darurat PPH dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kemudian bea masuk import ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Kemudian penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah, ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasi, Pak. Biasanya harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga biasa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan. Gitu. Yang berikut penganggaran dan pembiayaan defisit, defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita rubah tanpa DPR, Pak. Dengan perpu ini kita langsung, pemerintah punya flexibility untuk perubahan. Kemudian BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan. Ini dengan Perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL. Oh ya, mungkin sementara itu dulu, Pak Presiden. Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus, Pak Presiden, untuk menyiapkan ini. Terima kasih.
Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, peserta rapat kabinet, izinkan kami melaporkan dengan cepat sedikit mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah dan kemudian juga dampaknya pada ekonomi kita dan apa langkah-langkah kita. Tadi saya kira Menko Perekonomian sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Kita tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan keadaan di sana. Nanti akan kami jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat operasi Fury dan Roaring Lion, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, itu mereka menargetkan seperti ini. Ada 3, yaitu melumpuhkan pertahanan udara Iran, melumpuhkan kapasitas Iran, dan seterusnya seperti yang ada di slide. Juga saya ingin menambahkan pada peserta rapat yang terhormat bahwa bangsa Iran ini sebenarnya bangsa Arya, jadi tidak mudah juga ditaklukkan. Kalau kita lihat slide berikutnya, jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam, ya, karena 50% peluncuran rudal dilaporkan telah dihancurkan. Tapi juga jangan lupa mereka sudah membuat drones yang murah yang bisa ditembakkan hampir dari mana saja. Tetapi teknologi AI seperti slide yang Bapak saksikan itu juga memang berkembang. Jadi ini adalah menurut saya perang teknologi dan juga spirit untuk melawan. Tapi kalau kita lihat jumlah drone yang ditembakkan Iran juga menurun. Slide berikutnya ini saya kira terus menurun. Karena Amerika memang dari sumber-sumber data yang kami dapat memang menargetkan untuk menghancurkan pabriknya, menghancurkan arsenalnya dan tempat-tempat peluncurannya. Namun Iran juga cukup cerdik, mereka melakukan mobile peluncuran. Kemudian kalau kita lihat juga lalu lintas kapal keluar masuk Selat Hormuz juga mulai membaik. Tetapi tetap juga masalah asuransi untuk kapal di slide 4 itu juga kita lihat masih tinggi. Dan ini masih tentu ada kekhawatiran yang di berbagai pihak. Tapi juga kita jangan lupa Iran ini juga punya kepentingan karena hidup mereka banyak tergantung pada pada minyaknya, dan juga di dekat Iran itu juga ada fasilitas mereka yang sangat besar untuk memproses minyaknya menjadi end product. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Angkatan Laut Iran itu menjadi sasaran serangan Amerika untuk mengamankan penutupan Selat Hormuz, dan itu telah dilakukan oleh mereka. Mereka sudah menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dari Iran. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, situasi sangat fluktuatif. Ya, kalau kita lihat di sini, kapal tanker Amerika Yunani terbakar setelah Iran mengklaim serangan drone bawah air. Kami laporkan Pak Presiden, memang dari sumber-sumber yang kami dapat, drone dari Iran ini juga sekarang dikembangkan drone dari bawah air. Dan ini menjadi, kalau istilah saya seperti lapor pada Bapak kemarin, seperti perang di gerilya di Papua. Mereka ini membuat drone yang murah, bisa 2000 km, GPS, targeted, kapan saja bisa diluncurkan. Dan itu yang juga memang dikhawatirkan Amerika sekarang, karena mereka mendapat informasi bahwa ada kapal-kapal yang membawa drone ini mendekat ke Amerika. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melaporkan sistem komando Iran juga dilakukan pengeboman, dan juga dari teman-teman di Amerika juga cerita bahwa mereka sekarang juga sedang menyiapkan serangan-serangan lebih efektif, targeted dengan menggunakan B-52 setelah mereka menggunakan B-2. Jadi saya pikir situasinya masih fluktuatif, tapi sekali lagi seperti kami laporkan tadi, Iran juga punya kepentingan untuk mereka survive. Jadi Hormuz itu tidak mungkin akan ditutup seterusnya.
Oleh karena itu kami datang dengan berbagai skenario dan kita lihat perkembangan dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya kira selama Lebaran saya kira akan semua baik-baik. Eskalasi itu akan seperti ini Bapak Presiden, yaitu 110-150 dolar. Ini juga serangan langsung Iran ke aset Amerika di Teluk. Tapi kemarin kunjungan Bapak Presiden, pertelepon Bapak dengan MBS saya kira sudah sangat baik sekali. Karena itu juga diapresiasi banyak pihak. Kemudian juga kalau kita lihat juga eskalasi ini kegagalan total Dewan Transisi karena mereka berharap akan terjadi transisi di Iran. Tapi kalau itu sampai gagal terus Pak, ya itu juga tidak mudah untuk mengatasinya. Tapi saya tanya daripada mereka optimis itu akan terjadi. Perlu kita cermati saja. Kemudian perang Iran Israel ini prolog, akses Hormuz terbatas. Kita lihat tadi minyak antara 80 sampai 110. Dan deeskalasi kami juga akan melihat bahwa itu akan diturun ke 65-80 dolar. Tapi kita semua jangan ya hati-hati mengenai ini. Dan kemudian harga minyak Brent kalau kita lihat seperti slide ini, dan harga minyak Brent kita lihat juga bahwa next slide juga akan menurun di sini. Dan tadi Menko Perekonomian sudah jelaskan penggunaan sudah bahwa kita punya keuntungan harga CPO dan semua juga naik. Sebagai bagian terakhir, kita perlu mempercepat proses government teknologi Bapak Presiden, dan koordinasi sudah jalan dengan bagus dan proses sanggah sekarang sedang jalan di Banyuwangi dan hampir selesai. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPS semua sekarang berjalan seimbang dan ini membuat efisiensi akan sangat baik sekali. Dari 41 kabupaten kota kemarin kami rapatkan sudah jalan, dan apa yang kami laporkan Bapak kemarin untuk roll out nasional itu tetap bisa dilakukan pada bulan Oktober tahun ini. Dan itu akan memberikan penghematan luar biasa pada kita. Saran rekomendasi kami, kondisi semua tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, kita tetap waspada, kita memantau terus perkembangan di luar, tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi Kementerian Keuangan. Saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan juga budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi. Penerapan GovTech dan digital ini saya kira Bapak Presiden sangat penting dan Bapak Presiden betul-betul ini nanti membawa efisiensi pada kita semua. Saya kira itulah ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufacture, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS, tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi 4,64. Kalau headline aja Pak, ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung ngerem ekonominya. Tapi ini datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI, Mandiri Index, itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal, dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi.
Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari, Pak. Ini bukan main-main. Kalau lihat tahun lalu kan negatif, Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonomi-ekonomi di luar itu, Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru, Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye, Pak. Itu 6,9. Itu kita lihat dibanding tahun lalu udah di atas banget, Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang, Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Terus kita lihat yang birunya itu adalah keyakinan konsumen. Itu juga 125,2. Itu udah level yang amat tinggi sekali, Pak. Artinya daya beli masyarakat betul-betul membaik. Banyak orang bilang katanya daya beli masyarakat terpukul. Ya kalau yang lagi susah ya susah tetap. Tapi kan kita lihat keadaan umum. Keadaan umum ditangkap dari survei kepercayaan konsumen. Jadi memang daya beli masyarakat membaik. Dan yang sebelah kanan saya ulang lagi, Purchasing Manager Index itu sekarang 53,8 tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Jadi supply, demand semuanya dalam keadaan sehat sampai dengan Februari. Saya yakin kedepannya akan membaik terus. Next, kalau kita lihat dinamika global, memang gonjang-ganjing kan mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau lihat betul, Pak, itu sejak perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang punya duit, yang nggak punya duit kali, Pak, jelek-jelekin, Pak. Dia nggak punya duit. Ada, Pak. Terus kalau kita lihat yang CDS, IDR 5 year juga 5 tahun masih relatif stabil, Pak. Gambar yang kanan atas, Pak, itu adalah spread dari SBN terhadap Treasury di Januari 25 240 basis point, Pak. Itu adalah capital flow ke negara ke kita ya. Memang sempat naik turun tapi kita lihat sejak November Desember cenderung positif. Sekarang juga masih positif. Kita lihat data di bulan Maret terakhir yang outflow hanya SBN 0,7 triliun di kotak itu, Pak. SRBI inflow 2,2 triliun Maret ya. Jadi saham juga masih inflow 2,2 triliun di bulan Maret. Jadi setelah goncang di bulan Maret sepertinya masih masuk ke sini, Pak. Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor yang asli seperti ini, Pak, karena mereka taruh uang. Terus next. Kita melakukan koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Sentral terus-menerus. Seperti waktu dulu kan saya injek uang 200 triliun dan lebih. Nah sekarang uangnya masih di sana, saya jaga di sana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. M0 uang base money, uang primer di bulan Februari itu tumbuh 14,2%, Pak. Jadi ini udah cukup meminyaki pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kredit di bulan Januari udah tumbuh 10%. Saya yakin angka bulan Februari akan lebih cepat lagi. DPK juga tumbuh 13,5%. Ini semua angka yang cukup sehat, Pak. Bunga juga turun karena kita maintain likuiditas di pasar, Pak. Mungkin saya langsung ke halaman 14. Ini, Pak, cerita ekonomi Indonesia. Ketika harga minyak mulai tinggi ke atas 100, banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur, morat-marit, nggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini nggak demikian. Ini gambar Coincident Economy Index, yang biru adalah indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi sekarang. Yang hijau harga minyak Brent. Kalau kita lihat, jadi kalau indeksnya naik, ekonomi bagus. Kalau jatuh, baru ekonomi jatuh atau resesi. Kalau kita lihat 97-98, 2007-2008, harga Brent naik ke level yang tinggi sekali, itu di atas 220 on average monthly ya. Tapi yang biru masih naik, Pak, awal-awal. Dia jatuh ketika globalnya meltdown, banyak ekonominya pertumbuhannya negatif, tapi dia jatuh. Tapi kan, Pak,
dengan kebijakan yang pas fiskal dan moneter pada waktu itu, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi kita cukup cermat lah bisa mengendalikan hal itu. Kemudian naik lagi di tahun 2011 Februari itu angkanya di sekitar 10 sampai 120 harga minyak. Yang biru masih naik terus, Pak. Artinya kalau kita punya kebijakan yang pas moneter maupun fiskal dan kebijakan Bapak nantinya, despite walaupun global ekonomi harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian. Jadi kita nggak perlu takut, Pak. Terus di COVID juga sama, Pak. Waktu COVID itu kan jatuh yang biru tuh karena COVID. Tapi pada waktu harga minyak naik ke atas di tahun berapa? 2020 Pak ya. Yang biru kan trennya masih naik terus. Artinya kebijakan kita pada waktu itu bisa mengendalikan even dampak kenaikan harga BBM yang di atas $100 pada waktu itu. Yang jadi catatan adalah ke depan untuk kita adalah kita harus adjust dengan kebijakan atau dengan harga minyak global, tapi kita mesti ceritakan ke masyarakat kita bahwa kita pasti berhasil mengendalikan itu karena pengalaman selama ini kita berhasil. Jadi kita nggak usah takut, Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali nggak pernah ngelihat data, Pak. Keadaannya seperti ini, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan? Jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita satu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan, harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik. Tiap 5 tahun, di pilkada, di pileg, di pilpres, gak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu, harusnya kita bersatu kompak, kita selamatkan kapal besar kita, kapal yang namanya Republik Indonesia ini mengarungi lautan yang penuh karang, yang penuh bahaya. Tapi saya juga terima kasih ya para tadi pejabat, para menteri, ya kita menghadapi tantangan, kita siap skenario-skenario yang paling buruk, tapi kita punya kekuatan. Negara kita punya kekuatan yang besar, tinggal kita ngelolanya, kita sebagaimana telah pernah kita atasi krisis-krisis yang besar, saya yakin kita akan tambah kuat. Menurut pendapat saya, ini sementara ya, kita selesaikan nanti laporan-laporan, tapi menurut saya krisis justru mempercepat rencana transformasi kita.
Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat. Kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pengalihan energi kepada energi terbarukan, kepada energi yang kita miliki sendiri. Kita sudah paham itu. Ini mempercepat. Jadi ini memaksa kita untuk bekerja lebih keras. Jadi ini justru akselerasi strategi yang kita sudah punya. Tapi yang sangat luar biasa, ya, saya kira semuanya harus menyampaikan, kita bersyukur kita diberi karunia yang maha kuasa. Kita banyak negara tidak punya pilihan. Saya dengar hari ini banyak kendaraan di negara tertentu sudah nggak bergerak. Ya, kita masih bisa. Kita punya banyak alternatif. Kita punya kelapa sawit, bisa kita rubah menjadi solar, bisa menjadi etanol. Kita bisa dari tebu, kita bisa dari singkong, kita bisa dari jagung. Ini kita punya semua. Kita punya geothermal yang banyak. Kita bisa pakai kekuatan air, hidro, mini hidro, banyak sekali. Dan kita akan melaksanakan. Kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya. Yang kita rencananya kita akan melakukan 100 gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. 100 gigawatt. 100 gigawatt itu adalah 1000 megawatt ya. 100.000 megawatt. 100.000 megawatt. Berarti kita butuh ya secara garis besar 100.000 hektar yang kita miliki, ya. Saya dapat laporan dari ATR, ya, Pak Nusron, ya, di Jawa Barat saja kita punya 67.000 hektar lahan, ya. Tentunya kita harus lihat nanti kegunaannya, ya. Di Jawa saja BUMN kita perhutani punya 800.000 hektar yang bisa kita gunakan. Jadi kita juga menemukan ladang gas yang besar di Andaman, ya kan, yang sudah diketemukan dan akan dikerjakan dalam waktu singkat oleh Mubadalah. Itu juga kita bisa bikin jaringan. Kalau tidak salah sebentar lagi kita bisa buka jaringan gas dari utara Aceh terus ke selatan, ke Sumatera, kemudian ke Jawa. Kita juga sebentar lagi akan membuka ladang Masela, juga ladang gas yang sangat-sangat besar. Jadi kita juga ketemukan terus ladang-ladang di Papua dan di tempat lain. Ya, sekarang krisisnya adalah tadi, ya, 12 bulan ini kita lihat, tapi saya kira kekuatan kita cukup besar. Silakan sekarang dilanjutkan.